Halo semua, kembali lagi ke pembahasan Tobi untuk soal OSK 2021, kali ini soal nomor 15 bersama Jefferson Filbert Junardi. Baiklah, kita ke soal. Oke, tumbuhan secara umum mengalami cekaman biotik secara konstan, termasuk oleh serangga herbivor maupun patogen nekrotrofik, yaitu yang penyebab nekrosis. Tumbuhan tidak mampu berpindah menuju lokasi yang aman dari cekaman biotik. Jadi kita tahu ya, tumbuhan tidak bisa berjalan. Tumbuhan cuma makan dari itu, tumbuhan punya kemampuannya itu apa? Mengembangkan kemampuan untuk bertahan dari cekaman tersebut menggunakan hormon etilen dan asam jasmonat. Jadi ini adalah dua hormon yang berperan dalam imunitas tumbuhan ya. Informasi di bawah menggambarkan mekanisme pemanfaatan kedua hormon tersebut. Jadi di sini ada jalur metabolik dari asam jasmonat dan juga etilen, di mana ada efek dari patogen nekrotrofik dan serangga herbivore oleh serang. Kita perlu perhatikan juga di sini ada keterangan bahwa PDF12 merupakan protein yang berfungsi untuk mengatasi infeksi patogen nekrotrofik. Jadi kalau nekrotrofik itu cenderung lewat PDF12, sedangkan kalau herbivori itu cenderung lewat VSP2. Ya, VSP2 merupakan protein yang berfungsi untuk mengatasi herbivori serangga. Ini pernyataannya. Jadi A, infeksi patogen di atas menyebabkan kematian sel yang tidak terprogram. B, kerusakan fisik makroskopis pada tumbuhan memicu hormon yang berkaitan dengan pematangan buah. C. Informasi di atas menunjukkan dua hormon mampu bersifat sinergis sekaligus antagonis secara fisiologi. D. Pengubahan genetik untuk mengembangkan tumbuhan resisten patogen nekrotrofik tidak beresiko menjadikan tumbuhan sensitif herbivore. Aku sarankan untuk pause dulu video ini dan coba kerjakan soal ini sendiri dulu sebelum kemudian dibahas. Baiklah, mari kita bahas soal ini. Oke, sebelumnya kita harus ketahui dulu perbedaan dari kematian sel. Kita punya dua jenis kematian sel, yaitu kematian sel secara apoptosis, yaitu yang terprogram, dan kematian sel yang secara nekrosis, yaitu tidak terprogram. Di sini, sel itu bisa ada dua cara kematian, yaitu apoptosis yang terprogram. Gimana sih kalau bisa ada kematian sel terprogram? Kenapa harus ada kematian sel terprogram? Jadi seiring sel itu eh, berusia, semakin sel itu lama adanya, sel itu lama-kelamaan akan menumpuk mutasi. Sel itu akan mengalami kerusakan dan sel itu akan jadi tua. Tentu saja kita nggak mau ada sel yang tidak normal ya di tubuh kita. Sel yang nggak normal itu kemudian bisa menyebabkan kanker, ya kan? Maka dari itu, sel ketika udah usianya, udah umurnya, udah memupuk kerusakan yang cukup dan lain-lain, sel akan mengalami proses yang namanya blabbing, di mana sel akan terpecah-pecah jadi komponen-komponen kecil seperti ini, yang kemudian akan dimakan sama sel darah putih. Perhatikan di sini bahwa tidak ada komponen sel, tidak ada komponen dari sitoplasma yang kemudian dilepas ke dalam ke sekitaran ke ekstraseluler. Jadi kalau misalnya di sel hewan ini tentu aja akan dimakan sama sel darah putih dan tidak akan terjadi inflamasi. Kalau di sel tumbuhan ini tidak akan menyebabkan respon dari hormon pertahanan tumbuhan. Sedangkan kematian secara nekrosis biasanya ini akibat kerusakan fisik atau kerusakan kimiawi ataupun lewat patogen, ini akan menyebabkan sel ini kemudian dia akan pecah. Dia akan keluarkan komponen-komponen sitoplasmiknya ke bagian ekstraseluler. Tentu saja kalau di sel hewan ini akan menyebabkan inflamasi. Jadi sel darah putih ketika mendeteksi komponen sitoplasma di dalam di ekstraseluler, dia akan menyebabkan inflamasi uh, dan kalau di sel tumbuhan ini akan mengaktifasi hormon-hormon pertahanan. Sekarang kita kembali lagi ke pernyataan. Jadi dia mau tahu apakah infeksi patogen itu menyebabkan kematian sel yang tidak terprogram. Kita udah tahu kalau nekrosis ini tidak terprogram. Kalau kita lihat di sini lagi, ternyata infeksi patogennya itu sifatnya nekrotrofik atau dia menyebabkan kematian yang tidak terprogram. Maka dari situ pernyataan A adalah benar. Selanjutnya, pernyataan B. Kerusakan fisik makroskopis pada tumbuhan memicu hormon yang berkaitan dengan pematangan buah. Mari kita perhatikan dulu. Kita perlu tahu dulu bahwa hormon pematangan buah adalah etilen yang strukturnya seperti ini. Maka dari itu, sekarang kita lihat. Pertanyaannya adalah, kerusakan makroskopis ini disebabkan oleh apa? Patogen atau herbivori? Patogen ini kita ingat kembali, ini adalah kecil ya. Patogen ini bisa jadi cuma bakteri, virus, atau bahkan jamur gitu ya. Kecil banget. Sedangkan kalau kerusakannya makroskopis, kerusakan yang besar, itu dari mana? Itu dari serangga ya. Jadi kerusakan fisik ini dari
serangga. Karena serangga itu dia gigit tumbuhan itu buat kerusakan makroskopis ya. Maka dari itu kita lihat respon dari serangga. Ternyata respon dari serangga ini cuma lewat asam jasmonat, tidak melewati etilen ya. Maka dari itu kerusakan fisik yang makroskopis itu cuma lewat asam jasmonat. Dalam kata lain, pernyataan ini adalah salah. C. Informasi di atas menunjukkan dua hormon mampu bersifat sinergis sekaligus antagonis secara fisiologi. Mari kita perhatikan lagi di sini. Apakah ada jalur di mana mereka sifatnya sinergis dan ada jalur di mana mereka sifatnya antagonis? Ternyata ada. Coba kita perhatikan jalur aktivasi PDF12 di sini. Jadi jalur aktivasi dari PDF12 melewati etilen itu akan melewati ini ya, ERF1 oral 59, ya kan? Sedangkan kalau misalnya lewat dari ini, lewat dari jasmonat, bisa nggak ya? Bisa nih, asam jasmonat lewat SCFCOH itu juga akan aktivasi apa? Dia juga akan ikut mengaktifasi ERF oral 59. Maka dari itu, mereka sama-sama etilen dan juga asam jasmonat itu mengaktifasi apa? Dia akan aktivasi PDF12 secara sinergis. Kemudian, kalau kita perhatikan aktivasi dari VSP2, perhatikan di sini bahwa asam jasmonat kemudian lewat jalur SCFCOH atau FKK3 ini kemudian akan mengaktifasi VSP2, ya kan? Dia aktivasi VSP2. Sedangkan etilen itu lewat RF1 oral 59 itu menghambat VSP2 ya. Jadi etilen menghambat VSP2 sedangkan asam jasmonat mengaktifasi VSP2. Maka di sini kita bisa lihat pada jalur yang sama, mereka ada jalur yang sifatnya sinergis dan juga ada jalur yang sifatnya antagonis. Maka dari itu, pernyataan C adalah benar. Selanjutnya pernyataan D. Pengubahan genetik untuk mengembangkan tumbuhan resisten patogen nekrotrofik tidak beresiko menjadikan tumbuhan sensitif herbivore. Oke, jadi kita lihat ya. Di sini dia ingin mengubah genetik untuk buat dia itu semakin resisten terhadap patogen nekrotrofik. Coba kita amati jalurnya, terus kita lihat idenya. Jadi kan untuk kita bisa bikin tumbuhannya semakin resisten ke patogen nekrotrofik, berarti kita apa? Kita perhatikan bahwa PD12 itu untuk respon akhir patogen nekrotrofiknya. Maka kita harus apa? Naikin PD12. Caranya gimana? Caranya adalah kita harus hambat MYC2. Jadi kita bungkam MYC2. Kalau MYC2 ini kita hambat, maka tidak ada lagi penghambatan PDF12. PDF12 meningkat, maka respon akhir patogen nekrotrofik ini jadi tinggi. Tapi perhatikan di sini bahwa kalau kita misalnya eh, kita hambat MYC2, kita tidak bisa aktivasi VSP2. Maka VSP2 terhambat, respon akhir herbivori juga akan terhambat kan. Maka dari ini tumbuhannya jadi sensitif terhadap herbivore. Atau dalam kata lain, dia tidak punya lagi pertahanan terhadap herbivore. Maka dari itu, pernyataan ini salah. Baiklah, sekian pembahasan soal kali ini. Semoga membantu